Halo semua, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Egg of the Legend. Film ini pun mengisahkan tentang perjuangan legenda kungfu untuk mengusir penjajah di kota mereka. Dengan bermodalkan keahlian bela diri yang mereka miliki, akhirnya dapat mempertahankan kota tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya dalam film ini? Yuk kita bahas alur ceritanya. Berlatar di kota pelabuhan Guangzhou, Tiongkok, kisah diawali dengan adanya rencana Angkatan Laut Inggris untuk melakukan serangan terhadap kota tersebut. Demi keberhasilan misi mereka, pihak Inggris bekerja sama dengan kelompok pemberontak Jepang, dan pada saat itu orang-orang Jepang secara senyap telah berhasil membunuh 4 pejabat tertinggi. Tak hanya itu, pemberontak Jepang pun berhasil menculik seorang gubernur yang bernama Su. Setelah itu mereka kembali melakukan misi dengan mendatangi salah seorang pejabat tertinggi Guangzhou yang bernama Lian Jin. Secara tiba-tiba mereka melakukan penyerangan demi mendapatkan kunci Kowloon. Perlu kalian ketahui bahwa Kowloon adalah sebuah benteng pertahanan terakhir yang berada di kota Guangzhou. Dalam penyerangan yang terjadi, pemimpin pemberontak Jepang yang bernama Keiko meminta Lian Jin agar menyerahkan kunci Kowloon. Namun dengan pengabdian terhadap negaranya yang begitu besar, Lian Jin memilih untuk bunuh diri. Secara bersamaan, beberapa merpati milik Lian Jin terbang meninggalkan rumahnya, dan mengetahui bahwa itu adalah sebuah rencana Lian Jin, Keiko memerintahkan anak buahnya untuk mengejar merpati tersebut. Secara mengejutkan, tampak salah satu merpati milik Lian Jin menghampiri Su Chan. Dengan demikian, Su Chan menghampiri merpati tersebut dan menemukan plat kecil sebagai tanda keluarga besar Lian Jin. Seketika itu juga, Su Chan mendatangi kediaman Lian Jin dan mendapati beberapa warga sedang berkumpul di rumah tersebut. Ia pun baru mengetahui bahwa Lian Jin sebagai pamannya sendiri telah meninggal dunia. Dan pada saat itu, Su Chan bertemu dengan Komandan Chen dan juga Tabib Huang. Dengan menunjukkan plat kecil tersebut, mereka ternyata juga menerima plat kecil dari Lian Jin. Begitupun dengan beberapa orang pendekar kungfu di sana yang sama-sama menerima plat kecil tersebut. Mengetahui hal itu, mereka yang menerima plat kecil dari Lian Jin akhirnya mengadakan pertemuan bersama. Tak dapat dipungkiri, mereka semua adalah pendekar kungfu terbaik di kota Guangzhou. Setelah itu, Su Chan meminta mereka untuk mengumpulkan plat kecil tersebut dan menemukan sebuah pesan penting. Dalam pesan itu pun Tian Jin berkata bahwa kunci gerbang Kowloon berada di tangan mereka masing-masing. Pada awalnya mereka kebingungan bagaimana bisa kunci tersebut berada pada diri mereka, hingga akhirnya Tabib Huang pun menyadari bahwa kunci tersebut berada di dalam papan nama perguruan. Di waktu yang sama, seorang anak buah Keiko menguping perbincangan mereka, akan tetapi tak satu pun yang mengetahui keberadaannya. Dan dengan petunjuk lambang dari masing-masing perguruan, mereka akhirnya bergegas untuk mengambil kunci tersebut.
Setelah itu kita dialihkan dengan sosok seorang wanita yang bernama Sulin. Sulin sendiri adalah atasan Keiko dan pada saat itu juga ia menerima laporan bahwa kunci Kowloon telah berhasil ditemukan. Dengan informasi tersebut pun Keiko ternyata telah mengutus anak buahnya untuk mengambil kunci itu dari Suchan dan rekan-rekannya. Benar saja, pada saat mereka ingin mengambil kunci tersebut, beberapa ninja Jepang melakukan penyerangan secara langsung dan dalam tragedi itu, beberapa teman Suchan berhasil dibunuh oleh anak buah Keiko. Ketika salah satu teman Suchan yang bernama Lee dalam keadaan bahaya, terlihat seorang biksu bernama Si muncul secara tiba-tiba dan sekaligus bergegas untuk menolong Lee. Merasa dirinya tak akan hidup lama, Lee kemudian menitipkan kunci Kowloon miliknya agar diserahkan kepada tabib Huang. Singkat cerita, tersisalah Suchan dan keempat rekannya, di mana mereka hanya bisa mengumpulkan 4 kunci Kowloon saja, sementara untuk satu kunci yang lain berada di tangan anak buah Keiko. Sesaat kemudian, Biksu Si datang dengan membawa Lee yang meninggal dunia. Ia pun menyerahkan kunci Kowloon yang dititipkan oleh Lee. Dengan merasa terhormat, Suchan dan yang lainnya menyambut hangat kedatangan sang biksu sekaligus menceritakan bahwa kota Kowloon saat ini dalam keadaan bahaya. Tabib Huang yang mengetahui Biksu Si adalah seorang ahli kungfu yang hebat, ia menawarkan sang biksu agar bergabung dalam misi menyelamatkan kota Guangzhou. Pada awalnya, Biksu Si menolak tawaran tersebut. Namun demi menyelamatkan kota Guangzhou dan seluruh warga, sang biksu akhirnya bergabung dengan mereka. Setelah itu kita dialihkan kepada Suchan yang sedang menjalankan misi untuk merebut kembali kunci Kowloon yang saat ini berada di tangan orang-orang Jepang. Dalam misi tersebut, Suchan secara diam-diam mendatangi kediaman Sulin dan kebetulan Suchan melihat Sulin sedang mengadakan pertemuan bersama seorang pria Inggris. Diketahui pihak Jepang dan Inggris memang sedang bersekongkol untuk menjajah kota Guangzhou, apalagi mereka berdua telah terikat dalam sebuah perjanjian. Namun sayangnya, dalam pertemuan tersebut, Sulin harus membunuh pria Inggris itu yang dianggap telah melecehkan dirinya. Setelah mengumpulkan sedikit informasi, Suchan akhirnya kembali menemui rekan-rekannya sekaligus memberitahukan pergerakan penjajah Jepang. Esok harinya Suchan dan yang lainnya dicap sebagai buron oleh pejabat Guangzhou. Hal itu dikarenakan tuduhan kepada mereka yang dianggap telah membunuh orang Inggris. Namun ketika beberapa aparat melihat keberadaan Suchan, mereka malah meninggalkan Suchan untuk melarikan diri. Di balik masalah ini, ternyata seorang ketua aparat keamanan yang bernama Jing Min telah bekerja sama dengan Sulin untuk menangkap Suchan dan rekan-rekannya dengan alasan mengecap mereka sebagai buron pemerintah. Suchan yang saat ini dengan rekan-rekannya memutuskan untuk bersembunyi dari aparat keamanan, di mana mereka mendatangi sebuah desa terpencil yang tidak ada satupun pihak keamanan kota mengetahui tempat tersebut. Pada saat itu, Suchan disambut dengan kebencian dari tetua desa dan menyuruh Suchan agar pergi dari daerahnya. Ia menegaskan tidak layak seorang buronan berada di desanya tersebut.
Namun akhirnya seorang putra dari keluarga terkaya di kota Guangzhou yang bernama Cao memaksa tetua desa agar Suchan dan yang lainnya dapat tinggal di desa itu. Dengan adanya bantuan dari Cao, tetua desa mengizinkan mereka untuk tinggal sementara waktu. 有事找我，多谢。走，我给你们煮面吃。哎，走走。 Di pertengahan malam terlihat dua orang bersaudara sedang mencoba untuk mencuri barang-barang milik Jepang yang berada di atas kapal. Akan tetapi, aksi pencurian tersebut diketahui oleh pihak Jepang sehingga ia harus tewas dalam aksinya itu. Setelah hal itu terjadi, sang adik membawa kakaknya yang telah meninggal dan kebetulan bertemu dengan Suchan. Ia pun mengatakan bahwa kakaknya dibunuh oleh orang Jepang setelah gagal melakukan aksi pencurian. Merasa ada hubungannya dengan Sulin dan juga pihak Inggris, Suchan kemudian bertanya di mana kapal itu berada. Hingga akhirnya, Suchan yang penasaran dengan kapal tersebut mencoba untuk mengambil sebuah balok yang disinyalir milik penjajah Jepang. Sesampainya di rumah, ia pun membuka balok tersebut dan benar saja beberapa senjata api berhasil mereka temukan. Tak mau ingin menunggu lama, Suchan pun membuat rencana untuk menghancurkan kapal tersebut. Dan dengan cara itulah satu-satunya untuk menggagalkan rencana penjajahan di kota mereka. Tak berselang lama, Suchan dan yang lainnya pun memulai aksi mereka dengan membakar kapal tersebut. Setelah sukses melakukan misi itu, mereka memutuskan untuk segera kembali. Namun sayangnya, Suchan berhasil ditangkap oleh anak buah Sulin. Hingga pada akhirnya Suchan dibawa ke markas Jepang dan pada saat itu pula Suchan bertemu dengan ayahnya. Suchan yang sangat menginginkan ayahnya segera bebas, ia menawarkan Sulin agar menerima pertukaran kunci Kowloon dengan ayahnya. Mendengar hal itu, Sulin menyetujuinya dengan senang hati. Beberapa saat kemudian Suchan kembali dengan membawa kunci Kowloon, akan tetapi ayahnya melarang Suchan agar tidak melakukan hal itu. Karena bagaimanapun juga, Gubernur Su tidak menginginkan kota Guangzhou jatuh ke tangan penjajah. Tak ada pilihan lain agar ayahnya tetap hidup, Suchan mau tidak mau harus menyerahkan kunci tersebut. Dengan sangat kecewa, ayahnya memerintahkan Suchan untuk berlutut sekaligus memberikan nasihat kepada anak satu-satunya itu agar tidak tunduk terhadap penjajah. Dan secara tiba-tiba Gubernur Su mencoba untuk menyerang Sulin dan anak buahnya. Akan tetapi hal buruk pun malah terjadi kepada Gubernur Su, di mana ia harus tewas setelah menerima sayatan pedang tepat di lehernya. Melihat ayahnya tewas di tangan mereka, Suchan mencoba untuk melakukan perlawanan. Namun apalah daya, mereka terlalu kuat untuk dikalahkan. Dan setelah situasi yang cukup menyedihkan itu, Sulin membiarkan Suchan tetap hidup dengan alasan ia sudah tidak berguna lagi. Pada keesokan harinya, Suchan memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang ayahnya itu. Terlihat juga Tabib Huang dan yang lainnya turut hadir untuk memberikan penghormatan. Setelah itu mereka pun kembali berkumpul, yang mana Suchan dengan sangat penasaran membawa tongkat ayahnya di hadapan mereka. Dan benar saja, di dalam tongkat ayahnya tersebut terdapat kunci Kowloon yang asli. Di sisi berbeda, Sulin dan Keiko mendatangi Jingmin untuk memberikan penjelasan bagaimana bisa kunci Kowloon yang berada padanya adalah kunci yang palsu. Merasa dipermainkan, Sulin meminta Jingmin untuk menemukan kunci Kowloon yang asli. Namun, Jingmin menolak mentah-mentah permintaan tersebut, bahkan ia menyuruh Sulin agar pergi dari kota Guangzhou.
Perlu kalian ketahui bahwa Jingmin hanya berpura-pura baik kepada Sulin demi keberhasilan Suchan menemukan kunci Kowloon yang asli. Karena pada faktanya, Gubernur Su, Lianjin, dan juga dirinya lah yang merencanakan semua ini. Setelah itu Shin beralih kepada Suchan yang saat ini bersiap untuk menyambut militer Inggris. Demi membela kota kelahirannya, mereka akan bertempur habis-habisan meski nyawa adalah taruhannya. Dalam perjalanan menuju benteng Kowloon, Sulin dan anak buahnya ternyata telah menunggu kedatangan mereka, sehingga sebuah pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Di tempat berbeda, beberapa prajurit telah melihat kapal perang Inggris yang semakin mendekat. Dan ketika Komandan Chen mendengar tanda kapal Inggris yang hampir tiba, ia memerintahkan seluruh rekannya agar segera mengaktifkan meriam Kowloon. Sedangkan untuk Komandan Chen sendiri akan menghadapi Sulin dan anak buahnya. Dan tanpa kita duga, beberapa penduduk kota Guangzhou dan juga si pemimpin desa yang pernah ia temui pun memutuskan untuk berjuang bersama demi menyelamatkan kota Guangzhou. Beralih kepada Suchan yang saat ini tiba di benteng Kowloon, dengan terburu-buru mereka harus tepat waktu untuk mengaktifkan meriam di tempat itu. Dengan kunci yang mereka bawa, beberapa meriam pun akhirnya bisa diaktifkan. Namun, tak berselang lama, meriam tersebut mengalami masalah sehingga tidak bisa digunakan. Pada saat itu juga Suchan mengingat sebuah tulisan yang berada di sebuah dinding, sehingga ia mencoba menata ulang tulisan tersebut agar meriam Kowloon dapat segera diaktifkan. Mengingat perkataan mendiang ayahnya, Suchan pun berhasil mengaktifkan meriam Kowloon sekaligus berhasil mengusir militer Inggris yang akan menjajah kota mereka. We can't reach the target. Move out! Setelah misi tersebut usai, Suchan kembali menemui Komandan Chen yang saat itu dalam keadaan cukup mengkhawatirkan. Dalam kesempatan itulah, Suchan berniat ingin membalaskan dendam kematian ayahnya kepada Sulin. Dan ya, berakhirlah sebuah cerita dari seorang sejarawan Cina tentang legenda pendekar kungfu yang berhasil menyelamatkan kota Guangzhou dari penjajahan. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.